Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang geografi. Saya ucapkan selamat bergabung kepada Titi Nuraini Dwi Winarsih, Olvina Sari, dan Fajar Ayu yang berada di Hong Kong. Dan materi ini merupakan materi yang biasa diujikan nanti di ujian nasional ataupun ujian kesetaraan. Ya, baik. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sebuah materi penting yang disebut sebagai DAS. Anda mengenal kata DAS. D-A-S. Daerah aliran sungai. Jadi kita akan membahas tentang sungai. Apa itu DAS? Daerah aliran sungai adalah wilayah tampungan air yang masuk ke dalam wilayah air sungai. Batas wilayah DAS itu biasanya diukur dengan cara menghubungkan titik tertinggi di antara wilayah aliran sungai yang satu dengan yang lain. Nah, ada berapa di Indonesia ini? Berapa luas? Itu sekitar 8 juta hektar lahan di Indonesia ini berada dalam kondisi kritis. Sebagian areal hutan, khususnya di daerah hulu sungai, telah dirubah menjadi semak belukar. Jadi masyarakat, pengusaha yang melambah hutan itu tidak peduli dengan keselestarian alam. Mereka hanya menebang tanpa menanam kembali. Itulah tugas kita ke depan sebagai siswa. Anda siswa saya bersama-sama kita melestarikan kelestarian alam dengan banyak menanam pohon di negeri kita tercinta. Nah, masalahnya ini daerah aliran sungai Indonesia ini kini kebanyakan terpusat pada banjir yang berulang kali yang menimpa areal yang terdiri di daerah tersebut. Biasanya banjir terdiri di daerah hilir, di daerah yang bagian bawah. Selain itu, tidak hanya menyebabkan banjir ya, tetapi produktivitas tanah menurun ya, sehingga menimbulkan masalah pengendapan lumpur pada waduk, kemudian saluran irigasi dan proyek tenaga air. Nah, kenapa ini terjadi? Karena adanya penggunaan tanah yang tidak tepat. Misalkan sistem perladangan berpindah dari pertanian lahan kering tanpa perlakuan konservasi yang tepat dan tidak mengikuti tata guna tanah. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi daerah aliran sungai. Yang pertama itu adalah iklim, yang kedua jenis batuan yang dilalui das, dan banyak sedikitnya air yang jatuh ke alur pada waktu hujan. Nah, sedangkan cepat atau lambatnya air hujan itu terkumpul di alur sangat tergantung pada lereng daerah aliran sungai. Nah, kalau misalkan kita ingin tahu banyaknya hujan di daerah aliran sungai dapat dilakukan dengan menggunakan dua cara. Yang pertama, metode isohyet ya. Jadi digunakan kalau das lebih besar daripada 5.000 km persegi. Apa itu isohyet? Isohyet adalah garis dalam peta yang menghubungkan tempat-tempat yang mempunyai jumlah curah hujan yang sama selama satu periode tertentu. Penulisan isohyet itu seperti yang Anda lihat di screen. Ya. Jadi ini metode isohyet. Kemudian yang kedua adalah metode Thiessen. Ya, digunakan kalau daerah aliran sungai tidak memanjang dan sempit, yang luasnya antara 1.000 sampai 5.000 km persegi. Nah, secara umum daerah aliran sungai itu dibagi menjadi 3, yaitu daerah yang pertama adalah daerah hulu sungai, ya bagian atas di lereng pegunungan itu hulu sungai. Kemudian yang kedua daerah tengah sungai, ya di tengah-tengah. Ya, kalau di Jakarta mungkin sekitar Bogor ya daerah tengah sungai itu ya. Kemudian dan daerah di hilir sungai yang biasanya berdekatan dengan laut. DKI Jakarta contohnya. Nah, biasanya daerah aliran sungai di hulu sungai berbukit-bukit dan lerengnya curam. Kalau Anda pergi ke puncak,
Ya, dataran tinggi itu ada mata air ya yang merupakan sumber awal dari sungai itu berasal. Nah, daerah ini biasanya ya banyak atau daerah subur biasanya digunakan untuk sayur mayur, perkebunan. Nah, sementara di sekitar aliran sungai itu biasanya banyak pemukiman penduduk. Nah, ada satu hal yang menyedihkan di tanah air kita, di mana masyarakat sering membuang sampah ke sungai, dan itu akan merusak ekosistem sungai. Makanya Anda tolong jangan membuang sampah ke sungai, karena itu akan merusak ekosistem sungai. Kalau di negara-negara maju, orang yang melakukan itu akan mendapatkan denda yang sangat tinggi. Kita sebagai masyarakat harus menjaga, jangan sampai membuang sampah, cairan seenaknya ke sungai. Yang kedua, adanya industri yang menurut saya kurang ajar ini, membuang limbah cairan ke sungai seenaknya. Ya, saya tidak tahu bagaimana mengontrol industri jenis ini. Mestinya industri tersebut ditutup kalau melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena itu juga merusak ekosistem sungai, kemudian merusak kualitas tanah. Di sini saya berharap pemerintah tegas, TNI tegas, kalau perusahaan yang membuang limbah cair ke dalam sungai, perusahaan tersebut harus ditutup, karena itu akan merusak ekosistem. Dan itu jahat sekali, karena akan merusak makhluk hidup yang ada di sana, dan mungkin masyarakat yang menggunakan aliran sungai itu untuk kehidupan sehari-hari juga akan terganggu. Nah, inilah yang terjadi saat ini. Kemudian, kita tahu bahwa daerah aliran sungai yang kedua itu ada di bagian tengah sungai. Dia keadaannya relatif landai, sehingga jalur transportasi dan komunikasinya itu relatif mudah. Nah, daerah di sini merupakan aktivitas penduduk, seperti pertanian, perdagangan, perindustrian, merupakan pusat-pusat pemukiman penduduk. Apakah industri dilarang? Tidak. Tetapi mestinya pemerintah mewajibkan industri tersebut harus menggunakan air sungai dan mengembalikan air yang dipergunakan dengan kondisi seperti semula. Jadi tidak beracun. Ya. Jadi harus memiliki instalasi pengolahan limbah yang tepat. Dan itu harus diawasi oleh pemerintah secara ketat. Jangan sampai lolos-lolos saja. Nah, daerah itu banyak dimanfaatkan untuk pemukiman dan areal pertanian. Masyarakat juga harus menjaga tuh aliran sungai. Jangan sampai membuang sampah sembarangan. Nah, ini terkait dengan daerah aliran sungai. Baik, kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu klasifikasi dari sungai. Ya, klasifikasi dari sungai. Nah, terkait dengan macam-macam sungai, yang pertama, sungai diklasifikasikan berdasarkan arah alirannya. Ya, menurut arah alirannya, itu sungai dibedakan menjadi 5. Yang pertama adalah sungai konsekuen, sungai insekuen, yang kedua sungai subsekuen, sungai obsekuen, dan sungai risekuen. Ya. Kita mulai dari yang pertama. Saya akan share materi tentang beberapa jenis sungai ini. Ya, jadi kalau Anda ke sungai melihat air yang mengalir di atas bebatuan itu indah ya. Dan oleh sebab itu masyarakat harus menjaga kelestarian sungai tersebut. Yang pertama adalah sungai konsekuen. Ya. Jadi sungai konsekuen ini sebenarnya adalah sungai yang arah alirannya sesuai dengan kemiringan geologisnya, yaitu lereng batuannya. Ya, itu yang disebut dengan sungai konsekuen. Nah, sungai ini intinya konsekuen itu ya arah alirannya searah dengan lerengnya. Ya. Yang kedua,
ada yang disebut sebagai sungai insekuen. Apa itu sungai insekuen? Sungai insekuen itu adalah sungai yang memiliki arah yang tidak teratur. Ya, jadi sungai ini memiliki arah yang tidak teratur. Kemudian yang berikutnya ada yang disebut sebagai sungai subsekuen. Ya, jadi apa itu sungai subsekuen? Sungai subsekuen ini adalah anak sungai yang arah alirannya tegak lurus terhadap sungai konsekuen tadi. Ya. Kemudian yang keempat, itu ada yang disebut dengan sungai obsekuen. Yaitu merupakan anak sungai dari sungai subsekuen yang arah alirannya berlawanan dengan induk sungai konsekuen. Dan yang kelima adalah sungai risekuen. Merupakan sungai subsekuen yang arah alirannya sejajar dengan induk sungai konsekuen. Ya, jadi itu adalah 5 aliran sungai berdasarkan arah aliran sungainya. Yang segi 4 itu. Ya. Kemudian kita lanjutkan klasifikasi yang kedua. Selanjutnya adalah kategorisasi sungai ya berdasarkan kepada debit dan volumenya, debit dan volume airnya. Ternyata dikategorisasikan sebagai 4. Ya. Yang pertama adalah sungai permanen, yang kedua adalah sungai periodik, yang ketiga adalah sungai episodik, yang keempat adalah sungai ephemeral. Ya. Nah, baik, kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari yang pertama, sungai permanen. Baik, yang pertama adalah jenis, sebentar. Yang pertama adalah jenis sungai permanen. Ya, Anda bisa lihat gambarnya. Oke. Sungai permanen adalah sungai yang debit airnya tetap sepanjang setahun. Ya. Contohnya adalah Sungai Kapuas di Kalimantan, kemudian Sungai Musi di Sumatera. Jadi debit airnya tetap ya konsisten sepanjang tahun. Ya. Kalau sekiranya Anda sempat jalan-jalan ke kota Palembang, ya, Anda akan melihat Sungai Musi yang gambarnya seperti terlihat di screen. Sungai ini besar ya, bisa dilalui oleh kapal-kapal dengan ukuran besar. Nah, sumber Sungai Musi yang Anda lihat seperti ini adalah sungai permanen. Ya, ini yang disebut dengan sungai permanen. Kategori sungai yang kedua yaitu sungai periodik. Ini adalah contoh gambar dari sungai periodik. Ya, barangkali yang pernah ke sini Anda pasti ingat. Nah, sungai periodik merupakan sungai yang jumlah debit airnya tergantung kepada musim tertentu. Kalau musim penghujan, airnya banyak. Tetapi kalau misalkan musim kemarau, airnya sedikit berkurang. Contohnya di Indonesia, itu adalah Sungai Bengawan Solo, ya, Sungai Progo yang ada di Jawa. Jadi di Bengawan Solo, seperti yang Anda lihat, di gambar itu adalah Sungai Bengawan Solo. Kalau sekiranya dia musim penghujan, maka debit airnya tinggi. Tapi kalau musim kemarau, itu debit airnya rendah. Nah, itulah yang disebut sebagai sungai periodik, ya, jenis sungai yang kedua. Berikutnya adalah kategori sungai yang ketiga. Nah, gambarnya sudah muncul di hadapan Anda. Sungai yang ketiga itu yang disebut sebagai sungai episodik.
Ya, sungai episodik. Apa itu? Jadi sungai episodik itu disebut juga sebagai sungai intermittent. Jadi sungai yang apabila musim penghujan, debit airnya banyak. Tetapi jika musim kemarau, sungai ini akan mengering, ya. Jadi dia akan mengering. Contohnya adalah Sungai Batanghari di Sumatera. Nah, Anda lihat yang ada di gambar ini adalah Sungai Batanghari. Jadi dia pada saat musim hujan akan ada airnya, tetapi kalau musim kemarau dia akan mengering. Dan yang keempat itu adalah Sungai Epemeral. Ya, jadi yang keempat itu adalah Sungai Epemeral. Jadi sungai yang memiliki jumlah air sedikit ketika di musim penghujan. Ya. Nah, jadi itulah klasifikasi sungai berdasarkan jenis berdasarkan debit air. Jadi yang pertama sungai permanen, yang kedua sungai periodik, kemudian yang ketiga sungai episodik, dan yang keempat adalah sungai epemeral. Jadi kita lanjutkan. Terkait dengan daerah aliran sungai, maka secara umum gambarnya dapat digambarkan seperti ini. Ya, jadi memang sungai ada 3 bagian ya. Ada bagian hulu, kemudian ada bagian tengah di sini, kemudian ada bagian hilir. Nah, sungai di bagian hilir inilah merupakan sungai yang berdekatan dengan laut. Nah, terkait dengan pembagian sungai tersebut, memang itu merupakan terminologi dari daerah aliran sungai. Bahasa Inggrisnya, DAS itu sebenarnya dikenal sebagai watershed atau daerah tangkapan, catchment area. Kenapa? Karena di daerah tersebut air ditangkap ya. Gitu. Sebenarnya ada garis batas yang tak terlihat untuk membatasi DAS dengan daerah lain. Nah, batas itulah yang disebut sebagai pebukitan atau penggunungan. DAS itu biasanya tak sama dengan batas administrasi wilayah. Ya, bisa jadi DAS berada dalam satu wilayah atau bisa jadi berada di dalam beberapa wilayah. Nah, secara umum memang daerah aliran sungai ini bentuknya macam-macam gitu. Ada yang bentuknya paralel, ya. Jadi bentuk DAS ini bentuknya ada yang radial, ada yang kompleks. Ya. Yang pertama, apa itu yang disebut dengan bentuk radial? Nah, kalau Anda dengar, daerah aliran sungai yang berbentuk radial, bentuknya seperti kipas. Jadi ada cabangnya, bentuknya seperti kipas atau lingkaran. Aliran air dari beberapa anak sungai terkonsentrasi pada satu titik. Jadi dia menyebar. Gitu. Ya. Yang pertama, jadi bentuk radial. Yang kedua, bentuk paralel. Nah, bentuk paralel ini memiliki 2 jalur aliran sungai utama yang kemudian bersatu di hilir. Ya, ada 2 jalur kemudian bersatu di hilir. Nah, potensi banjir DAS bentuk paralel tinggi karena aliran air bertemu pada satu titik. Kemudian yang ketiga, bentuknya adalah kompleks. Ya. Jadi DAS ini terdiri atas 3 bentuk, yakni bulu burung, atau memanjang, kemudian radial dan paralel. Kompleks itu ya tidak beraturan seperti itu. Nah, inilah ketiga bentuk aliran sungai. Jadi radial, paralel, dan kompleks. Nah, demikianlah pembahasan kita hari ini terkait dengan daerah aliran sungai. Tetap semangat belajar geografi. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.